Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah terus meminta keringanan sampai berkali-kali, dari yang awalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Muhammad SAW pun turun dan kembali menemui Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi." Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Aku telah berulang kali menemui Tuhanku. Aku merasa malu terhadapnya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam, Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah. Tak hanya bagi Rasulullah, peristiwa Isra Mi'raj juga penting bagi seluruh umat Islam. Sebab dalam peristiwa ini Nabi SAW mendapatkan perintah solat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapatkan perintah solat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Isra ayat 1. Perlu diketahui, Isra Mi'raj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah dari Makkah menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Sementara itu, Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Mi'raj ini yang nantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu Rasulullah SAW sedang berbaring di kamarnya, lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zamzam. Di sana malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dan membersihkannya menggunakan air Zamzam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan menggunakan burak. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menambatkan buraknya lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasulullah bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Berikut ringkasnya. Kisah di langit pertama. Langit pertama dinamakan dengan langit dunia karena dekat dengan bumi, terbuat dari emas dan kuncinya dari cahaya. Malaikat pada langit ini bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia dari penggunjingan. Jika amal yang naik terdapat unsur ghibah, maka akan dikembalikan ke pemiliknya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri, malah ia menangis. "Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh," kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Siapakah dia?" tanya Rasulullah. "Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia." Ada alasan mengapa Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan menangis. Saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Kisah di langit kedua. Langit kedua disebut dengan Ma'un yang terbuat dari besi atau marmer putih. Penjaganya bernama Malaikat Rubail yang menyeleksi amal perbuatan manusia dari rasa paling mulia. Saat tiba di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Kisah di langit ketiga. Langit ketiga dinamakan dengan langit Harabut yang terbuat dari tembaga. Menurut satu pendapat terbuat dari besi. Pada langit ini malaikatnya menyeleksi amal manusia dari unsur kesombongan. Penduduknya bertasbih dengan Subhanallah Hayyul Qayyum. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Kisah di langit keempat. Langit keempat dinamakan dengan langit Zahir yang terbuat dari tembaga. Menurut suatu pendapat terbuat dari perak. Pada langit ini malaikatnya menyeleksi amal manusia dari unsur bangga diri. Penduduknya bertasbih dengan Subhanal Malikil Kudus. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihi salam. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang saleh," sambut Nabi Idris kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah di langit kelima. Langit kelima dinamakan dengan langit Mushirah yang terbuat dari perak. Menurut suatu pendapat terbuat dari emas. Malaikatnya menyeleksi amal perbuatan manusia dari unsur penyakit hati seperti iri, dengki, adu domba, dan lain-lain. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun alaihi salam. Kisah di langit keenam. Langit keenam dinamakan dengan langit Khalisah terbuat dari emas. Menurut suatu pendapat terbuat dari intan. Penjaganya adalah malaikat Tautoil menjaga rahmat. Di langit keenam Rasulullah disambut oleh Nabi Musa alaihi salam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," kata Nabi Musa alaihi salam. Kisah pertemuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam di langit keenam adalah salah satu momen penting dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril naik ke langit keenam, dia dikenalkan oleh Jibril kepada penduduk langit tersebut, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Ini menunjukkan keistimewaan kedatangan Rasulullah dan pengakuan dari para nabi sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Nabi Musa memberi salam kepada Rasulullah dan menyebutnya sebagai saudara dan nabi. Ini menunjukkan rasa persaudaraan dan penghormatan antara para nabi.
Setelah memberi salam kepada Rasulullah, Nabi Musa menangis. Hal ini menggambarkan perasaan penyesalan dan kesedihan Nabi Musa karena umatnya yang membangkang dan tidak mengikuti ajarannya dengan baik. Dia merasa sedih karena umatnya tidak mampu mencapai pahala yang besar seperti pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap nabi memperoleh pahala sebanyak total pahala setiap pengikutnya. Hal ini menjelaskan mengapa pahala pengikut Rasulullah lebih besar daripada pahala pengikut Nabi Musa. Meskipun umur pengikut Nabi Musa jauh lebih panjang, meskipun Nabi Musa merasa sedih, dia tetap berharap agar umatnya dapat memperoleh pahala dan kesuksesan yang sama dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menasihati Rasulullah tentang pentingnya sholat dan menjaga umatnya agar tidak meninggalkan kewajiban tersebut, mengingat umatnya yang banyak membangkang. Kisah di langit ketujuh. Langit ketujuh dinamakan dengan langit Labiyah yang terbuat dari yakut merah. Amal yang naik ke langit bagaikan sepasang pengantin yang berbahagia yang diiringi oleh 300 malaikat. Malaikat yang menyeleksi amal perbuatan manusia yang beramal bukan karena Allah. Setibanya di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Beliau menanyakan, siapakah laki-laki yang bersandar itu? Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baitul Ma'mur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah ingin naik satu tingkat langit lagi, namun malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Rasulullah tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Allah untukmu? Lalu beliau menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menemui Allah untuk meminta keringanan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus meminta keringanan sampai berkali-kali. Dari yang awalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun dan kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, aku telah berulang kali menemui Tuhanku. Aku merasa malu terhadapnya. Kala itu
peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa yang mengandung banyak hikmah. Salah satunya adalah perintah sholat 5 waktu yang diberikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah ketika beliau berada di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan kedudukan pentingnya sholat dalam Islam dan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Selain itu, Isra Mi'raj juga menunjukkan rahmat Allah dan kasih sayang Rasulullah kepada umat manusia. Hal ini terbukti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memohon kepada Allah agar umatnya diberikan keringanan dalam melaksanakan sholat, dan jumlah sholat yang awalnya 50 kali kemudian dikurangi menjadi 5 kali. Peristiwa ini juga menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa, terutama saat Nabi Muhammad SAW menyaksikan keberadaannya yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Dialog antara hamba dan Rabb-nya juga menunjukkan pentingnya hubungan antara manusia dengan Allah, di mana Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang taat dan patuh kepada perintah-perintahnya. Keseluruhan dari peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung banyak hikmah yang dapat diambil sebagai landasan kehidupan umat manusia. Demikianlah kisah Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mendengarkan video ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia Islam, nantikan video-video selanjutnya.